Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang sistem ekskresi manusia. Apa itu sistem ekskresi? Jadi ekskresi kalian harus paham dulu. Apa itu ekskresi? Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Nah, jadi ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Jadi nanti kalian akan belajar pada sistem ekskresi. Di sini ada pada ginjal, paru-paru, dan juga hati serta kulit. Oke, untuk sekarang kita belajar dulu tentang sistem ekskresi pada manusia, terutama pada ginjal terlebih dahulu. Sebelumnya kalian harus tahu ginjal itu apa. Ginjal itu berada posisinya di bagian pinggang dan itu berada di dekat tulang belakang. Jadi posisinya di belakang dari hati. Sedangkan untuk posisinya yang sebelah kanan itu dia terdesak oleh hati sehingga salah satunya akan lebih tinggi. Bentuknya seperti apa sih ginjal itu? Ginjal itu berbentuk seperti sebuah kacang merah. Adapun warna merahnya itu karena ginjal itu terdiri dari berbagai macam, ada di dalamnya ada sel-sel darah merah atau aliran darah. Nah, untuk ginjal sendiri dia terbagi menjadi yang namanya satu, yang paling luar itu adalah korteks renalis. Jadi kalian jangan bingung, renalis ini ren artinya ginjal dalam bahasa ilmiah. Jadi korteks renalis adalah lapisan terluar dan renalis berarti dia lapisan terluar dari ginjal. Oke, selanjutnya untuk korteks sendiri itu dia merupakan tempat produksi urin dan hormon sel darah merah yang baru. Oke, itu letaknya, ingat, karena korteks itu lapisan terluar, otomatis dia berada di sini. Sedangkan di bawah korteks ada namanya medula. Jangan lupa, medula renalis berarti dia adalah bagian dari ginjal. Medula renalis sendiri itu dia terdiri dari lengkungan sedangkan selanjutnya ada namanya pelvis. Jadi yang sebelah sini tuh dia berongga anak-anak. Gunanya apa sih nanti untuk pelvis renalis sendiri? Pelvis renalis fungsinya adalah sebagai penampung urin sebelum
ureter. Jadi dia sebagai penampung urin sebelum ureter. Jadi nanti untuk prosesnya kalian nanti akan berfokus pada bagian medula renalis. Jadi di sini proses pembuntuan untuk urin yang akan selanjutnya dialirkan oleh pelvis renalis menuju ke ureter. Selanjutnya kita akan belajar untuk sedangkan dari satu ginjal itu terdiri dari satu ginjal terdiri dari 1 juta nefron. Berarti kalau 2 ginjal, karena semua manusia pasti punya 2 ginjal, apabila 2 ginjalnya masih berfungsi, maka dia satu orang memiliki 2 juta nefron. Nefron itu apa sih anak-anak? Jadi nanti kalian akan belajar bagian dari penyusun dari ginjal adalah nefron. Oke, sekarang kita akan belajar tentang struktur daripada nefron itu sendiri. Oke, kita sekarang menggambar ya anak-anak. Ini gambar simpelnya ya anak-anak. Kalau di buku nanti kalian lebih jelas lagi, tapi mungkin bapak rasa kalian akan lebih bingung kalau kalian melihat gambar yang ada di buku. Ini gambar secara sederhananya. Sorry, ini kecil. Dan ini membesar lagi. Yang selanjutnya dia akan ke penampungannya di sini. Nah, jadi bagian-bagian daripada nefron yang menyusung satu ginjal itu seperti ini anak-anak, gambar secara sederhananya. Nah, ada bagian yang masuknya daripada urin atau di sini utamanya sebenarnya kita akan masuk saluran darah. Itu adalah glomerulus. Bagian yang ini anak-anak. Sedangkan bagian yang seperti mencakup seperti ini itu namanya adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Ingat, kapsula Bowman berarti kapsul. Kalian pegang kata kuncinya kapsul. Berarti kapsul itu gimana sih? Kapsul itu berarti dia menyelimuti. Jadi si kapsula Bowman ini yang bagian ini, jangan bingung. Yang di tengah ini adalah glomerulusnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, bagian di belakang daripada kapsula Bowman di sini adalah namanya tubulus contortus proximal. Atau kalau di buku kalian bisa baca, di situ adalah tanpa contortus bisa. Jadi langsung tubulus proximal boleh. Selanjutnya bagian yang kecil, yang alirannya lebih kecil ini namanya adalah lengkung Henle. Lengkung Henle. Setelah dari lengkung Henle
kita beranjak pada di sini ada namanya, kalau di sini namanya tubulus contortus proximal atau tubulus proximal. Kalau bagian sini setelah lengkung Henle adalah tubulus contortus distal, atau boleh juga kalian tanpa contortus berarti langsung tubulus distal. Oke, selanjutnya setelah dari tubulus distal langsung mengarah kepada di sini ada tubulus collectivus. Kalian jangan bingung. Kalau di sini kapsula berarti dia berfungsi menyelimuti daripada glomerulus. Dia menyangkup semua ini ya anak-anak. Sedangkan tubulus dari bahasa tub, atau kalian mungkin bayangan kalian seperti selang atau tubulus. Jadi di sini dia berongga ya anak-anak. Gunanya apa sih? Untuk di sini nanti ada beberapa proses yang akan terjadi sebelum nantinya akan menjadi dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk urin. Oke. Kita lanjut untuk prosesnya sendiri. Untuk prosesnya di sini adalah, sebentar. Kita lanjut pada proses ekskresi pada ginjal. Prosesnya apa saja sih sebelum tubuh itu mengeluarkan dalam bentuk urin yang pasti yang sering kalian sudah tahu selama ini? Yang pertama ada proses namanya filtrasi. Filtrasi itu apa sih? Filtrasi itu dia, kalian bisa fokus ke gambar ini. Oke. Filtrasi. Jadi di sini itu ada namanya dari arteri aferen. Nah, dari sini darah akan masuk ke dalam glomerulus. Selanjutnya di sini itu kalian bayangin seperti misalnya di air yang misalnya di bagian sebelum ada air terjun itu. Biasanya kan air di situ akan seperti di bendungan itu air akan berputar. Lah, gunanya berputar itu apa sih? Jadi di situ berputar itu otomatis tekanannya akan tambah besar, sehingga nanti akan terbagi. Jadi di sini dari proses glomerulus ini itu akan gini anak-anak. Prosesnya filtrasi itu akan masuk ke glomerulus. Yang selanjutnya akan terbentuk namanya filtrat. Filtrat itu apa sih? Filtrat itu terdiri dari urobilin, urea, glukosa, air, asam amino. Asam amino ini adalah zat pembentuk dari protein ya anak-anak. Dan juga jangan lupa ada ion di dalam filtrat. Jadi setelah dari glomerulus ini dia akan terpisah. Sebagian itu akan masuk ke ini kapsula Bowman. Karena kan kalian bayangkan di sini tekanannya sangat tinggi, otomatis dari sini dia sudah terpisah menjadi filtrat. Filtrat itu apa? Ada urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion. Sedangkan untuk darah sendiri dia langsung keluar. Karena apa? Karena ikatannya itu apa? Molekulnya lebih kecil. Jadi di sini ini nanti ada seperti lubang-lubang kecil sehingga tekanan kuat otomatis memisahkan antara darah yang mengandung ini semua. Akhirnya cuman tersisa namanya filtrat. Oke. Selanjutnya filtrat ini akan masuk ke kapsula Bowman. Nah, selanjutnya setelah masuk di kapsula Bowman ini, itu sudah bisa dikatakan sebagai urin
primer. Urin primer itu jadi dia sudah tidak mengandung protein dan darah. Karena apa? Karena yang sudah Bapak jelaskan tadi, pada saat arteri aferen, darah yang mengandung nutrisi tersebut akan masuk ke glomerulus. Dari glomerulus dia akan terpisah. Karena apa? Karena tekanannya sangat tinggi sehingga akan masuk ke dalam kapsula Bowman menjadi apa? Filtrat. Filtrat itu ada urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion. Yang selanjutnya setelah masuk ke kapsula Bowman, dia sudah masuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk urin primer. Urin primer ini sudah tidak mengandung protein dan darah. Itulah mengapa meskipun ginjal di sini dia masuknya dalam bentuk darah, tapi kalian tidak ada yang mengeluarkan air seni dalam bentuk seperti darah, kecuali di beberapa kasus nanti kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekresi, ada yang urinnya masih mengandung protein dan masih mengandung darah. Oke, selanjutnya setelah proses filtrasi kita akan berlanjut kepada sistem namanya, di sini ada proses reabsorpsi. Nah, di sini kalian pegang bahasanya filtrasi. Filtrasi berarti menghasilkan apa? Filtrat. Filtrat selanjutnya masuk ke kapsula Bowman. Kapsula Bowman akan menjadi namanya di sini ada urin primer. Sedangkan absorpsi berarti di sini ada penyerapan. Re berarti pengulangan. Reabsorpsi berarti artinya penyerapan kembali. Artinya di sini apa sih? Berarti di sini akan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh, sehingga apa? Sehingga zat-zat yang masih kan di sini masih ada urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion. Kalau misalnya glukosa kebuang, kira-kira kalian percuma. Berarti untuk makan sehari-hari tentu akan terbuang percuma saja jadi air seni seperti itu. Oke, selanjutnya reabsorpsi. Dia akan terjadi pada di sini ada tubulus proksimal. Reabsorpsi itu terjadi pada tubulus proksimal. Nah, di sini dia akan apa sih yang terjadi? Akan terjadi penyerapan atau dia menyerap. Menyerap apa? Menyerap di sini yang diserap itu ada glukosa, terus asam amino. Asam amino itu berarti apa? Dia ada pecahan dari protein. Ingat, pecahan dari protein, bukan proteinnya. Kalau protein otomatis dia langsung keluar. Ingat. Jadi urin primer di sini pada saat filtrasi kan dia tidak mengandung protein sama darah. Berarti di sini sudah tidak ada protein, tapi asam amino masih ada. Asam amino itu pecahan dari protein. Seperti halnya glukosa berarti pecahan dari karbohidrat. Oke, di sini asam amino akan diserap kembali karena dia masih dibutuhkan tubuh ya anak-anak. Terus ada juga kalium. Kalium yang selanjutnya akan menjadi apa? Setelah tadi kan ini urin primer, sekarang akan menjadi urin sekunder. Yang di sini urin sekunder itu mengandung apa sih? Mengandung air, ada garam, ada juga urea, dan ada urobilin. Yang selanjutnya setelah reabsorpsi atau penyerapan kembali, tadi kan terjadi di tubulus proksimal. Terjadi di tubulus proksimal, selanjutnya mereka akan melanjut ke mana anak-anak? Ya, betul sekali, ke lengkung Henle. Yang bagian ini ya anak-anak, yang kecil, yang tipis ini. Itu menuju ke lengkung Henle. Nah, di sini kan kalian jadi paham kan? Untuk urin sekunder sendiri di sini sudah memiliki sifat yang hampir sama dengan urin pada umumnya. Karena apa?
dia akan terjadi penyerapan air. Terus ada juga natrium. Terus ada juga klor. Terus urea juga. Nah, di sini akan terjadi apa namanya anak-anak? Di augmentasi ini akan terjadi pengeluaran zat yang sudah tidak diperlukan tubuh. Ingat, tadi kan kita ini sekarang lagi belajar tentang sistem otomatis, jadi sampah atau residu yang otomatis nantinya akan menjadi mengganggu untuk metabolisme. ke ureter, yang selanjutnya akan turun ke kandung kemih, yang selanjutnya akan ke uretra. Nah, tadi kan ini kalian augmentasi ini kan dia terjadi di tubulus distal. Nah, jadi tubulus collectivus ini merupakan bagian dari apa? Dari pelvis renalis. Jadi dia berupa saluran penampung yang nantinya akan berkumpul sehingga nanti akan diteruskan ke ureter, terus ke kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan urin lewat uretra. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem ekskresi, utamanya yang ada di ginjal. Nanti kita bagi-bagi ya. Kan tadi kita ekskresi itu ada apa saja sih? Ada ginjal, terus ada paru-paru, terus ada hati, juga ada kulit. Nah, untuk sekarang kita belajar dulu tentang gangguan pada sistem ekskresi, terutama pada ginjal. Ada apa saja sih? Yang pertama ada namanya nefritis. Ingat, kemarin kan kita udah belajar kalau tonsilitis, terus ada faringitis, kalau ada tisnya berarti apa? Berarti di sini yang terganggu adalah nefri atau di sini nefron. Nah, nefronnya itu rusak. Jadi rusaknya nefron, atau dalam hal ini adalah glomerulusnya yang rusak. Glomerulus itu apa tadi? Ayo anak-anak, yang glomerulus itu berarti yang di dalamnya, bukan yang kapsula Bowman. Berarti yang di bagian yang seperti ini, yang seperti memutar gitu, seperti pusaran. Oke, apa sih penyebabnya? Akan Bapak rangkum ya di sini. Untuk yang nefritis, penyebabnya adalah
bakteri Streptococcus utamanya adalah tipe A. Kalian pasti bertanya-tanya, Pak, kok kenapa Streptococcus ini kok sering banget menyerang? Kemarin ada di gangguan pada pernapasan, ada juga yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Itu kira-kira di mana sih? Jadi anak-anak, sebetulnya bakteri Streptococcus itu ada di apa namanya? Dia ada di kulit manusia, dan juga ada juga sebagian yang berada di misalnya di bagian dubur, dan juga kalau pada perempuan pada vagina. Jadi umumnya Streptococcus itu ada di tubuh manusia. Cuman beberapa kasus apabila imun atau daya tahan tubuh kalian itu lemah, bakteri Streptococcus yang awalnya ada di tubuh kalian itu bisa menginfeksi sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit yang kita sudah pelajari kemarin. Ada macam-macam kan yang di sistem pernapasan. Nah, sekarang kita belajar yang sistem ginjal pun bakteri Streptococcus ini bisa memiliki dampak pada kesehatan apabila kalian tidak menjaga daya tahan tubuh dan juga pola hidup yang sehat dan yang bersih. Oke. Pada Streptococcus tipe A ini dia hidup di kulit dan juga tenggorokan juga ada. Nah, dia karena bakteri Streptococcus ini menyerang, kira-kira apa sih yang terjadi? Di situ dia akan membuat orang yang terkena nefritis ini mengalami uremia. Uremia itu apa sih? Uremia itu asam urat dan urea masuk kembali ke darah. Karena apa tadi? Karena kan pada awalnya kan kalau glomerulus atau yang bagian seperti pusaran itu rusak, kan dia fungsinya apa? Memisah antara darah dan juga zat-zat yang lain. Lah, apabila Streptococcus ini menyerang nefron atau nefritis di sini terjadi, maka akan terjadi uremia, yaitu asam urat dan urea masuk kembali ke darah. Jadi dia tidak masuk ke nefron, tapi dia tadi kan ada yang dari arteri aferen yang bagian atas itu dia masuk, terus nanti harusnya dia bisa masuk ke kapsula Bowman, tapi karena ada kerusakan pada glomerulus, otomatis dia tidak bisa masuk ke kapsula Bowman, malah dia kembali ke darah, peredaran darah kembali. Jadi dia nggak bisa terserap oleh ginjal. Selanjutnya apabila terkena nefritis juga ada namanya edema. Edema itu apa sih? Edema itu adalah penimbunan air di kaki. Penimbunan air di kaki. Nah, jadi pada pengidap edema ini bisa ditandai dengan kakinya yang seperti membengkak, dan itu kalau dipegang kayak seperti lembek-lembek, seperti ada airnya gitu. Oke, terus cara ini adalah cara untuk penanganan, bukan pencegahan ya anak-anak. Pencegahannya sementara belum ada, jadi ini adalah untuk penanganan. Penanganannya adalah dengan cuci darah dan cangkok ginjal. Nah, kenapa cuci darah? Karena apa? Karena kan darahnya itu tidak bisa bersih dari asam urat dan urea. Jadi asam urat dan urea itu dari ginjal dia tercampur kembali ke dalam darah. Karena tidak apa? Karena dari glomerulus atau sinefron itu tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan cangkok ginjal juga diperlukan. Karena apa? Karena otomatis kalau dari awal berarti kan kita belajar dari glomerulus, berarti kalau dari glomerulus filtrasi aja nggak bisa, apalagi proses selanjutnya kan otomatis terganggu. Karena harusnya misalnya difiltrasi itu sudah sebagian bersih atau jadi urin primer, malah ternyata belum jadi urin primer. Selanjutnya reabsorpsi tentunya dia nggak bisa bekerja, apalagi augmentasi, dia tambah berat sekali. Jadi penanganannya adalah dengan cara cuci darah dan cangkok ginjal. Terus selanjutnya ada namanya, yang kedua ada batu
ginjal. Kalau ini Bapak yakin kalian tidak asing lagi dengan batu ginjal. Beberapa mungkin kalian pernah dengar atau mungkin ada kerabatnya yang pernah mengalami batu ginjal. Nah, ini penyebabnya adalah apa sih? Penyebabnya yaitu kebanyakan konsumsi garam mineral dan kurang minum. Kalau kurang minum otomatis apa anak-anak? Kurang minum air ya. Minum air otomatis pasti diperparah dengan sering menahan kencing. Nah, ini jadi kalau kalian yang biasa minumnya dikit udah gitu, kalau kebelet kencing nggak segera dikeluarkan, ini kalian akan berisiko terkena apa? Batu ginjal. Jadi sebaiknya dihindari, oke? Terus yang kedua itu apa? Kalau setelah penyebabnya apa sih? Setelah penyebabnya kebanyakan konsumsi garam mineral dan kurang minum air serta sering menahan kencing. Yang terjadi apa pada pas proses batu ginjal ini? Jadi di situ akan terjadi endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, juga ada juga di saluran ginjal, juga ada di kandung kemih. Nah, garam mineral di sini kan garam kalsium ini dia tidak bisa larut anak-anak. Jadi kalau sudah itu terbentuk otomatis dari ginjal itu dia tidak bisa mengeluarkan. Nah, akhirnya itu menjadi semacam gumpalan-gumpalan atau butiran-butiran yang biasa kita sebut sebagai batu ginjal. Nah, batu ginjal itu ada di rongga ginjal, saluran ginjal, serta ada di kandung kemih. Apabila itu sudah terbentuk otomatis itu berarti sudah dikatakan mengidap batu ginjal. Terus apa sih cara pencegahannya? Pencegahan otomatis kalau pencegahannya kan, kalau kita di sini kan karena kebanyakan konsumsi garam mineral, berarti pencegahannya apa? Dengan membatasi atau mengurangi konsumsi garam, atau dalam hal ini Na atau natrium. Kalian pasti masih ingat apa sih rumus garam? Garam itu adalah NaCl atau natrium klorida. Nah, di sini kan ada komponen apa namanya? Natrium. Natrium ini yang akan memicu untuk dia membentuk endapan pada organ ginjal kalian. Apabila kita tidak membatasi konsumsi dari garam, otomatis akan berisiko terkena batu ginjal. Terus kalau ini kan setelah ini konsumsi garam mineral, berarti kurang minum, berarti apa pencegahannya? Ya, dengan cukup minum air. Berapa sih yang disarankan untuk satu hari untuk tiap orang? Ya betul, minimal 2 liter per hari, bukan per minggu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kan penyebabnya juga karena sering menahan kencing. Berarti apa? Tidak menahan kencing. Jadi begitu kebelet kalian buru-buru langsung, misalnya masih di kelas ya izin sama guru, bapak ibu guru yang sedang mengajar. Jadi biar kalian tidak beresiko terkena batu ginjal. Nah, terus kita lanjut, selanjutnya ada di
Oke, yang sekarang kita akan melanjutkan untuk gangguan yang ketiga, itu adalah albuminuria. Apa sih albuminuria? Itu apabila di urin itu mengandung protein. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang proses dari ekskresi yang ada di ginjal. Kan pada dasarnya urin yang sudah masuk ke ginjal itu tidak mengandung protein lah. Apabila di air seninya, di air kencingnya itu mengandung protein, maka orang itu dikatakan mengidap albuminuria. Oke. Itu penyebabnya apa? Yang pertama itu kurang asupan air, jadi minumnya kurang, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita jarang minum air, kira-kira apa? Otomatis kerja ginjal itu jadi berat, anak-anak. Kerja ginjal berat. Nah, karena kan apabila kita minum dengan normal sebagaimana mesti saran perharinya itu, maka darah kita itu mengandung tidak terlalu pekat, atau misalnya airnya itu kandungan airnya cukup, jadi kerja ginjal itu ringan. Kalau misalnya pada orang yang kurang minum air, otomatis darahnya itu seperti agak mengental, otomatis begitu dia masuk ke dalam ginjal itu kesulitan untuk memisahkan. Jadi pada saat di glomerulus dia itu, kalian bayangkan misalnya itu lebih pekat, kan otomatis kalian misalnya nyaring nyaring tepung gitu, nyari tepung tapi misalnya banyak banget, kan otomatis susah banget itu untuk masuk ke kapsula yang Bowman. Sedangkan kalau misalnya minum kalian atau misalnya yang disaring itu dikit, otomatis gimana? Pasti lebih ringan. Dalam hal ini yang bekerja adalah ginjal. Kalau ginjalnya berat, kira-kira apa? Otomatis selain itu penyebab dari albuminuria ini selain karena kurang air, juga karena konsumsi banyak protein. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya udah minumnya jarang, tambah dia ternyata di situ banyak mengkonsumsi protein, gimana kira-kira? Otomatis darahnya itu beresiko untuk masih di dalam darah itu masih tercampur dengan protein. Jadi di dalam urinnya itu masih mengandung protein, seperti itu. Selain itu juga bisa diperparah dengan apa? Terlalu banyak asupan vitamin C. Nah, meskipun biasanya di sini yang banyak mengkonsumsi protein itu beberapa atlet, itu berapa kan kalian tahu sendiri apa fungsi protein. Nah, fungsi protein itu untuk sebagai pembentukan sel-sel baru atau pembentukan otot. Jadi beberapa atlet itu biasanya kalau dia tidak mengatur untuk asupan airnya, otomatis berisiko untuk terpapar terkena albuminuria. Sedangkan itu vitamin C, meskipun pada dasarnya vitamin C ini gampang untuk larut di dalam tubuh, atau misalnya kita butuh itu, vitamin C kan sama saja fungsinya seperti protein. Jadi misalnya orang sariawan kan itu dia mengalami luka di bibirnya, vitamin C itu bertujuan untuk membentuk sel-sel baru, seperti kerjanya bersinergi dengan protein. Nah, tapi kalau vitamin C kebanyakan sedangkan kalian aktivitasnya kurang, itu akhirnya akhirnya menumpuk juga di dalam tubuh, dan otomatis itu perlu dikeluarkan oleh tubuh sebagai fungsi dari metabolisme. Tapi dalam hal ini akhirnya yang terjadi adalah namanya albuminuria. Itu apa sih kalau misalnya di albuminuria? Kalau tadi kan setelah kita kurang asupan air, itu apa yang terjadi? Jadi karena kerja ginjal berat, otomatis glomerulus rusak. Nah, kira-kira kalian kalau punya barang sering dipaksain kerja terus, misalnya TV lah, misalnya TV kalian setel setiap hari 24 jam non-stop gitu, kira-kira bakal gimana? Bakal rusak. Sama halnya seperti tubuh kita, pada ginjal apabila kerjanya berat dan dia dipaksa kerja terus-menerus, otomatis
glomerulus di sini akan rusak anak-anak. Otomatis apa? Otomatis dia akan menyebabkan urin mengandung protein. Nah, harusnya kan tadi urin tinggal terisa apa saja sih? Nah, urin itu sudah tidak mengandung protein. Jadi harusnya dia difiltrasi sudah bersih. Nah, tapi karena kan difiltrasi kan terjadi di apa? Glomerulus. Glomerusnya rusak, otomatis dia tidak ada menyisakan filtrat. Akhirnya apa? Akhirnya di kapsul abdomen, dia masuk ke kapsul abdomen masih mengandung apa sih? Masih mengandung protein. Jadi dia belum dikatakan sebagai urin primer karena dia masih mengandung protein. Nah, pada orang yang mengidap albuminuria otomatis glomerulus rusak, berarti urinnya mengandung protein. Ya, betul sekali. Nah, terus gimana sih cara pencegahan? Ini cara pencegahannya anak-anak. Pencegahan. Cara pencegahannya adalah dengan kurangi asupan apa tadi? Berarti protein. Ya, betul. Protein dan vitamin C. Serta apa? Serta mengkonsumsi apa? Gizi seimbang. Nah, jadi jangan cuman asupan proteinnya dibanyakin, tapi gizi yang lain enggak diimbangi. Apa saja sih yang dinamakan gizi seimbang? Ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada karbohidrat, ada protein, serta ada lemak, serta ada zat-zat mineral yang lain. Jangan cuman asupannya banyak di protein. Jadi untuk pencegahan dari albuminuria adalah mengurangi apabila kita misalnya untuk pencegahan dari albuminuria adalah dengan mengurangi asupan protein serta vitamin C, dan juga kita harus mengimbangi gizi yang seimbang. Oke, sekarang kita lanjut pada gangguan yang keempat. Gangguan nomor 4 adalah hematuria. Hematuria itu apa? Jadi di sini penyebabnya adalah hematuria itu adalah penyakit saluran kemih karena gesekan dengan batu ginjal dan infeksi bakteri. Nah, umumnya hematuria ini disertai dengan batu ginjal akan disertai dengan hematuria. Karena apa? Karena di sini pada saat apabila orang terkena batu ginjal, dia akan sebetulnya kalau masih kecil itu bisa keluar lewat biasa tanpa operasi, tapi itu akan terasa sakit sekali. Nah, apabila orang tersebut misalnya sudah kena batu ginjal, biasanya disertai dengan hematuria. Karena apa? Saluran kalian kan tadi sudah tahu kalau misalnya batu ginjal juga ada di saluran kemih lah. Karena gesekan batu-batu itu, maka kira-kira gimana kalau misalnya di organ, kalian bayangkan organ ginjal kalian itu bukan yang sekeras gitu, jadi sel-selnya itu mudah rusak. Nah, kalau misalnya terjadi gesekan, otomatis apa? Dia akan rusak dan juga akan mengalami infeksi bakteri. Akhirnya apa, anak-anak? Setelah terjadi hal itu, akhirnya apa? Terus berarti di urinnya itu ada sel-sel darah merah pada urin. Nah, jadi bisa dilihat kalau pada pengidap hematuria, dia itu apabila kencing dia berwarna merah.
Padahal kalau di sini kan filtrasi tanpa protein, tanpa darah, tapi yang dimasukkan di sini dia bukan darah dari tubuh, tapi itu karena apa? Karena gesekan batu ginjal serta infeksi bakteri. Nah, dari jalannya itu kan dia gesekan, otomatis dia kira-kira gimana kalian? Kalau misalnya kalian jatuh misalnya terus jatuh pada tumpuan misalnya kerikil gitu, kan otomatis berdarah kan. Nah seperti itu, jadi otomatis urin pada pengidap hematuria akan bercampur dengan sel-sel darah merah sehingga urinnya apa? Berwarna merah. Nah terus apa sih cara penanganannya? Kalau pencegahan kan kalian sudah paham tadi, pada ginjal kan ada pencegahannya apa saja, misalnya minum air putih yang cukup, terus serta juga jangan menahan kencing, serta mengurangi apa? Mengurangi konsumsi garam. Nah, ini sekarang pada hematuria penanganannya dengan cara pemberian antibiotik. Karena apa? Karena kan tadi terjadi infeksi anak-anak. Jadi pada infeksi otomatis ada bakteri, sehingga perlu ada namanya diberikan antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut sehingga tidak terjadi infeksi, sehingga sehingga urinnya tidak bercampur dengan sel-sel darah merah. Tapi otomatis karena dia masih ada batu ginjal, otomatis perlu namanya operasi untuk pengangkatan batu ginjal. Oke, kita lanjut pada gangguan yang kelima adalah diabetes insipidus, bukan insidius ya anak-anak. Jadi diabetes insipidus itu apa sih penyebabnya? Kekurangan hormon ADH atau antidiuretik. Nah, ini otomatis kalau kekurangan hormon seperti ini, kira-kira kenapa anak-anak? Karena faktor apa? Keturunan. Jadi ini tidak bisa kalau orang sudah terlahir dengan kondisi kekurangan hormon ADH atau antidiuretik, itu bukan karena pola hidupnya kurang sehat ataupun dia mengkonsumsi sesuatu zat yang terlalu banyak, tapi itu karena murni karena faktor keturunan, sehingga dia mengalami kekurangan hormon ADH atau antidiuretik. Lah, kira-kira apa sih yang terjadi pada diabetes insipidus? Insipidus itu kalau sudah kekurangan antidiuretik. Lah, antidiuretik itu apa? Jadi di sini antidiuretik, uretik berarti dia kesulitan. Jadi tidak bisa, tubuhnya itu tidak bisa menyerap air, sehingga apa? Sehingga dia itu akan sering kencing. Karena apa? Karena kan sebetulnya pada saat proses filtrasi itu sebagian masih dipilin, tubuh kita itu masih menyerap air. Bahkan pada proses reabsorpsi urin sekunder itu sebagian air tetap ada yang masuk ke dalam tubuh kita lagi. Soalnya apa? Supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Lah, pada penderita diabetes insipidus, otomatis dia tidak bisa menyerap air tubuhnya, sehingga terjadi dia kesulitan untuk menahan kencing, sehingga minum sebanyak apapun dia akan tetap sering kencing, minum sedikit apapun tetap kencing. Wah, minum sebanyak apapun otomatis gimana tubuhnya? Pasti akan mengalami dehidrasi. Lah, terus gimana sih cara penanganannya? Pencegahan kan nggak bisa anak-anak, ingat, karena faktor keturunan kita nggak bisa mencegah, karena itu murni genetik. Jadi sudah terlahir seperti itu, tidak bisa kita hindari. Nah, cara penanganannya adalah dengan cara penanganan otomatis, karena kan dia tidak punya atau kekurangan hormon ADH, berarti kita harus suntik hormon antidiuretik. Nah,
solusinya cuma satu. Kalau misalnya pada penderita diabetes insipidus, yaitu dengan penyuntikan hormon antidiuretik yang dia di dalam tubuhnya tidak bisa memproduksi hormon ADA atau antidiuretik. Oke, kita lanjut ke nomor 6, yaitu kanker ginjal. Nah, jadi bukan cuman paru-paru ya anak, bukan cuman paru-paru yang bisa terkena kanker ginjal, tapi juga ginjal bisa ada kankernya. Nah, apa sih yang terjadi penyebabnya? Yaitu ada pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada tubulus ginjal. Nah, seperti yang kita pelajari pada kanker paru-paru, itu ada terjadi pertumbuhan sel. Jadi selnya itu selalu membelah. Otomatis apa? Kalau sel membelah, otomatis dia butuh asupan gizi yang banyak sekali di situ. Tapi juga selnya lebih apa? Kalau bertumbuhnya cepat, otomatis lebih cepat matinya. Jadi ini adalah kalau pada ginjal, dia apa sih, pertumbuhan sel tidak terkontrol pada tubulus ginjal. Jadi sel-sel pada tubulus ginjal itu selalu membelah. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi ada darah pada urin, juga kerusakan ginjal juga, serta kalau misalnya kan ini terjadi di ginjal, otomatis kan dia masuk ke aliran darah. Kira-kira pasti akan mempengaruhi organ yang lainnya apa enggak? Ya, betul sekali. Jadi akan mempengaruhi kerja organ yang lain. Jadi akan terjadi komplikasi. Sehingga apabila sudah seperti itu, sudah merembet ke organ yang lain, otomatis apa kira-kira penyebabnya? Akan mengalami kematian atau is dead. Oke, terus gimana sih cara pencegahan? Pencegahan dengan cara menghindari zat karsinogen atau zat-zat yang bisa memicu terjadinya apa? Kanker. Apa saja itu? Misalnya makanan yang mengandung radikal bebas. Nah, ini kalau kalian cuman makannya suka yang junk food atau fast food, itu beresiko terkena karsinogen. Jadi sebaiknya kalian harus mengimbangi dengan makan makanan yang mengandung apa? Mengandung dengan makan makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi seperti buah-buahan ataupun buah-buahan yang berwarna ungu. Itu antioksidannya sangat tinggi sehingga kalian bisa menangkal apa? Radikal bebas yang terkandung pada makanan sehingga tidak menjadi zat karsinogen yang bisa memicu kanker ginjal. Oke. Terus kan kalau ini pencegahannya, selanjutnya penanganan. Itu dengan cara kemoterapi. Nah, kemarin kan sempat ada yang tanya, Pak, kenapa pada orang yang mengalami yang melakukan kemoterapi itu akan mengalami gundul gitu. Jadi akan yang terlihat seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena pada dasarnya semua apabila meskipun di sini ginjal yang terkena kanker, itu yang di kemoterapi satu tubuh anak-anak, semuanya. Otomatis satu tubuh semuanya bagian tubuh itu akan terkena paparan terpapar kemoterapi. Otomatis apa? Di sini dia akan membaca. Jadi si kemoterapi akan membaca. Jadi di sini dia otomatis mengincar sel yang pertumbuhannya itu tidak terkontrol, jadi yang membelah. Nah, salah satunya yang pertumbuhannya
pertumbuhannya cepat, selnya membelah cepat, itu salah satunya rambut. Nah, itulah mengapa pada orang yang melakukan kemoterapi dia otomatis rambutnya tidak ada, bahkan alis pun tidak ada anak-anak. Jadi semua sel yang berhubungan dengan pertumbuhan rambut itu akan mati, diikuti dengan otomatis apa yang diincar untuk sel kankernya atau sel yang tidak terkontrol itu. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan depan, apabila kalian sudah masuk sekolah, Bapak ingin kalian berkoordinasi satu kelas ya anak-anak. Jadi kalian silakan menyiapkan bahan-bahan. Kita akan melakukan praktikum anak-anak, praktikum sederhana. Yaitu satu, kalian bawa betadin. Ini bisa kalian satu aja cukup untuk satu kelas, atau kalian kalau mau lebih aman lagi kalian bisa 2. Ini untuk satu kelas ya anak-anak. Terus yang kedua, kalian beli cup gelas yang ukuran 16 oz atau 14 oz juga boleh, atau 14 oz juga boleh. Itu satu plastik itu biasanya isinya ada sekitar 20 sampai kadang ada yang 30-an cup satu plastiknya itu. Nah, terus yang ketiga, silakan kalian bawa berbagai minuman yang diklaim atau mereka iklannya itu mengandung vitamin C, boleh apa saja, atau yang kira-kira menurut kalian ada vitamin C nya, ada rasa jeruknya gitu misalnya. Bapak sebut merek ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk ini misalnya kalian bawa ale-ale, boleh Floridina, boleh, atau kalau mau mahalan dikit boleh UC 1000 itu boleh. Terus Marimas yang murah boleh. Terus oh ya, sama Nutrisari juga boleh. Itu kan yang diklaim Nutrisari itu Nutrisari maksudnya. Nutrisari itu kan mereka mengklaim bahwa vitamin C-nya asli banyak gitu. Terus juga kalian bawa cabai. Boleh cabai yang sudah diulek boleh, atau masih yang utuh juga boleh. Sebaiknya sih sudah diulek dari rumah, jadi sudah berbentuk seperti untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh bisa kita berdiskusi di kolom komentar, boleh. Terus apabila Bapak ada salah kurangnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.